Oke, selamat malam semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan arsitektur dan organisasi komputer pertemuan 5. Kita akan kembali belajar. Kali ini kita akan belajar tentang CPU ya, atau Central Processing Unit. Ya, CPU. Jadi kalau orang bilang CPU itu satu perangkat komputer, itu suatu hal yang salah kaprah ya. Jadi CPU itu ya hanya satu jempol tangan ini, dua jempol lah paling enggak, dua jempol itu yang kita sebut sebagai prosesor. Nah, kepanjangannya adalah CPU. Mari kita lihat. Jadi CPU itu perangkat keras yang memahami, melaksanakan perintah dan pengolahan data dari perangkat lunak. Jadi eh, permintaan dari perangkat lunak untuk mengoperasikan hardware atau perangkat keras itu semua lewat dibaca, diperintahkan lewat CPU. Jadi kalau bisa dikatakan CPU itu adalah otaknya komputer. Dia yang menjalankan seluruh hardware yang sesuai dengan permintaan dari software itu sendiri. Terus kemudian istilah CPU tadi saya katakan adalah prosesor. Terus kemudian CPU itu kumpulan dari banyak sekali mikroprosesor dan perangkat ya. Bukan hanya banyak, bahkan berjuta-juta ya, yang dihubungkan dalam satu sirkuit terpadu. Gambarannya ini ya. Nah, ini CPU model yang soket 478. Kakinya ada 478, terbuat dari emas. Terus kemudian, nah ini adalah CPU zaman zaman dulu ya, zaman old. Kalau dibilang anak sekarang zaman old, karena apa? Kakinya itu masih di CPU. Tetapi kalau CPU sekarang yang di sini adalah model chips ya, kakinya ada di motherboard. Untuk apa? Untuk lebih aman. Karena apa? Kalau zaman dulu kaki bentuk menempel di CPU seperti ini, harus berhati-hati saat pemasangannya. Karena apa? Bengkok satu kaki saja itu sudah melayang uang jutaan rupiah, karena harganya memang mahal CPU itu. Jadi harus berhati-hati dalam pemasangannya. Jadi besok kalau kita pas praktikum, kita akan teruskan dengan pemasangan CPU yang benar itu bagaimana. Nah, komponen CPU kita lihat. Nah, CPU inti utamanya adalah ALU ya, Algorithm and Logic Unit. Algorithm yang ngurusi hitung-hitungan, logic itu yang mengurusi logika atau perbandingan dan sebagainya macam. Itu ALU. Terus kemudian di dalam CPU juga ada register, itu adalah memori yang ada di CPU, isinya perintah-perintah atau eh, struktur-struktur ya untuk menjalankan hardware gitu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bahasa rakitan, bahasa di CPU bagaimana. Nah, itu ada di register. Terus CU atau control unit itu isinya apa sih? Isinya dia mengontrol semua perangkat ini, semua komponen ini agar terjadi pekerjaan yang baik atau pekerjaannya bekerja dengan baik, sehingga tidak terjadi lag lag atau CPU tidak bisa bekerja terus kemudian harus restart ya, karena komputer tidak bisa bergerak apapun itu. Nah, itu fungsinya control unit. Nah, CU, register dan ALU itu dihubungkan dengan satu CPU interconnection atau jalan ya, jalan untuk menghubungkan ALU, register dan CU itu menjadi satu kesatuan. Nah, itu tentang komponen-komponen CPU. Sekarang sejarah mikroprosesor ya. Sejarahnya komputer itu dulunya besar sekali. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan awal sejarah dari mikroprosesor dan komputer. Terus semakin lama semakin mengecil, mengecil, mengecil sampai berjuta-juta komponen ya. Itu bisa digabungkan lewat suatu IC, integrated circuit, atau suatu papan seperti itu. Lah, tentu saja kalau sudah berjuta-juta
komponen tidak mungkin tangan manusia yang kerja, karena tangan manusia seperti tangan saya aja gedenya segede gaban seperti ini, tidak akan bisa untuk nyolderi satu-satu untuk membuat CPU itu. Tentu saja dengan buatan mesin ya, seperti itu. CPU modern ya, mulai tahun 71 itu sudah keluaran Intel. Terus 74, komputer 8 bit, sekarang sudah 64 bit, 8 bit itu tahun 70-an. Terus berkembang ke 8088, eranya Pentium, sekarang Core Generation ya. Ini adalah Intel ya, Intel. Sedangkan yang lain seperti AMD juga berkembang pesat ya CPU itu. Nah, terus kemudian di situ ada beberapa set instruction di dalam CPU. Itu ada RISC dan CISC. Kalau RISC itu yang instruction yang kecil ya, bentuknya kecil, sedangkan yang CISC itu instruction yang berkelanjutan, bentuknya besar, memori yang digunakan besar, operasi aritmatikanya kompleks. Nah, ini pakainya CISC, Complex Instruction Set Computer, sedangkan RISC Reduced Instruction Set Computer. Itu semuanya ada di CPU. Terus karakteristiknya kalau RISC ya, siklusnya siklus mesin ya, bahasanya mesin. Terus kemudian operasinya register to register karena bahasa mesin. Jadi memori to memori. Nah, dia operasinya hanya ada load dan store saja. Jadi ngambil data dan menyimpan data. Pengalamannya sederhana, terus kemudian format instruksinya sederhana. Itu RISC. Sedangkan CSE instruksinya cukup besar, ukuran umumnya 4 byte ya, byte ya, bukan bit ya, byte. Terus kemudian satu instruksinya itu bisa mengadopsi paling tidak 5 buah instruksi secara bersama-sama. Terus kemudian aksesnya juga ke memori dengan beberapa alamat operan ya. Ini ke RAM ya. Jadi dia adalah instruksi dari CPU atau register ke memori. Terus kemudian tidak terdapat ya operasi yang menggabungkan load dan store ya dengan operasi aritmatika. Jadi kalau aritmatika ya sendiri, load sendiri, store sendiri, penambahan memori sendiri. Baik itu dari dari memori atau keluar dari memori. Terus kemudian tidak mendukung perataan ya bagi data untuk operasi load dan store ya. Jadi datanya bisa bervariasi ya. Terus kemudian jumlah maksimum pemakaian memori ya tergantung memorinya dan tergantung CPU-nya, register CPU-nya bagaimana, instruksinya bagaimana. Lah itu tentang CISC. Terus kemudian kalau tadi bisa mengakomodasi 5 perintah secara langsung, artinya bisa mereferensikan 32 register integer ya. Jadi satu instruksinya itu bisa sampai 32 angka seperti itu. Nah, itu tentang CISC. Karakteristiknya tadi syarat informasi ya, artinya instruksinya adalah kompleks, terus kemudian meminimumkan jumlah perintah. Karena apa? Kalau RISC itu kan perintahnya itu kan sederhana, sedangkan kalau CISC itu lebih kompleks sekali. Nah, ini jumlah instruksinya memang banyak, tapi instruksinya lebih simpel. Terus kemudian kita ke register ya, alamat penyimpanan kecil di dalam prosesor. Paling mahal ini kecil
size-nya kecil tapi aksesnya tinggi. Ini adalah memori yang paling mahal gitu. Terus register sampai sekarang sudah sampai 64 bit ya register. Jadi kalau eh, Anda pakai CPU ya berapa bit, 64 bit itu registernya ya. Itu registernya. Terus kelas register ada register data. Kalau kita lihat kemarin adalah register D ya, register alamat ya. Alamat memorinya di mana? Kemarin di bahasa rakitan kita belajar ada A berapa, A100 atau berapa. Register general purpose ya, ada ABCD. ABCD floating point, register floating point itu untuk bilangan yang mengambang. Kalau dikatakan floating itu kan mengambang, artinya bilangan yang ada komanya ya. Terus kemudian register konstanta itu bersifat read only ya, seperti pi, 3,14, 0, true, false, itu register konstanta namanya. Terus kemudian ada register vektor yang ngurusi masalah masalah tampilan. Terus register special purpose kayak pointer ya, stack pointer, ini kelasnya programming ya, stack pointer, status register. Terus nanti kalau ada jam perintah jam itu kan, jam register dan sebagainya macam. Terus kemudian register yang langsung ke mesin ya. Ya ini spesifik ke mesin. Mesin itu artinya ya perangkat seperti printer, mouse, keyboard dan sebagainya macam, scanner. Nah, ini registernya pakai register yang spesifik terhadap mesin. Nah, ini ukuran-ukuran registernya dulu tahun 70-an Intel 4004 4 bit sampai sekarang beralih ya, Intercore, Athlon, ini punyanya AMD ya. Nah, ini sudah 64 bit semua. 32 bit itu sampai Pentium 4 ya. Pentium 4 terus Core ya, Intel Core itu masih ada yang 32, ada yang 64. Tapi sekarang kebanyakan komputer baru adalah CPU baru adalah 64 bit semua. Terus kemudian faktor lah, ini faktor yang mempengaruhi performa prosesor. Kalau Anda mau beli prosesor, Anda lihat dulu. Yang pertama adalah lebar data bus. Lebar data bus, atau kalau di dalam prosesor biasanya tulisannya adalah FSB ya. FSB, front side bus gitu. Nah, itu kalau semakin besar FSB-nya maka semakin baik prosesor itu. Karena apa? Jalan datanya semakin lebar. Nah, itu FSB. Terus clock rate juga penting, kecepatan prosesor berapa MHz ya, megahertz per detik dia bisa bersinggungan begitu, berapa megahertz itu. Kecepatan I/O busnya juga penting ya, input outputnya bagaimana. Pastinya di CPU itu ada keterangannya. Terus arsitektur CPU-nya bagaimana, cache memorinya juga bagaimana. Nah, cache memory ada level 1, ada level 2. Bagaimana tingkatan memori atau register di CPU itu pasti tertulis berapa besarnya. Terus lah kita ngomong tadi tentang lebar data bus ya. Lebar data bus itu jalannya data dari prosesor ke motherboard, terus atau dari prosesor ke perangkat lain, dari perangkat lain ke prosesor. Nah, ini semakin banyak FSB-nya atau front side bus-nya, maka semakin baik prosesor tersebut. Kecepatan ya. Kecepatan itu menunjuk pada kecepatan yang bisa dijalankan oleh prosesor. Contoh prosesor 8088 itu 4,77 MHz ya. Sehingga kecepatannya 1 detiknya ya dia bisa mengeluarkan sinyal sebanyak 4,77 megahertz gitu. Kalau yang prosesor sekarang seumpama punya saya adalah Core
i3. Kita lihat ya, kita lihat Core i3. Mana ini komputer? Komputer lewat sini saja. Oke, kita lihat Core i3 saya adalah 2,20, bukan hanya megahertz ya, tapi gigahertz, sudah gigahertz ya. Kalau tadi 8088 itu megahertz, ini gigahertz ya. Gigahertz dikali i3 berarti 3 ya. Berarti kapasitas CPU saya 1 detik itu adalah 6,6 ya, 6,6 GHz ya. Jauh sekali bandingkan 8088 ini ya. Gitu. Semakin cepat clocknya maka semakin baik dan semakin cepat operasi yang dilakukan prosesor. Apalagi kalau Anda punya yang i5, i7 dan i yang lain gitu kan, itu akan lebih baik. Terus kemudian kecepatan I/O bus itu adalah kecepatan yang berhubungan dengan video atau hard disk, sehingga semakin bagus I/O busnya maka videonya semakin bagus dan kecepatan untuk akses aplikasi, nyimpan data itu lebih baik gitu. Terus kemudian arsitekturnya ya, bagaimana arsitektur dari CPU, timing control tadi sudah, CPU-nya clock rate-nya, FSB-nya dan sebagainya macam. Terus kemudian operasi-operasi dasarnya, transfer data bagaimana, manipulasi data bagaimana, transfer data di antara CPU sendiri ya, di dalam CPU itu bagaimana. Jika performanya bagus CPU ini, maka akan semakin bagus komputer Anda, seperti itu. Lah, bagaimana lihat arsitektur internal? Kalau arsitektur internal sih sebenarnya standar. Cuma di dalam di dalam CPU itu ada kode yang dia merupakan potongan lempengan CPU keberapa gitu kan. Itu ada kodenya. Mungkin nanti searching di internet bagaimana memahami kode potongan di CPU. Kalau potongannya itu yang di tengah itu lebih baik daripada potongan CPU yang di luar. Nah, ini nanti di searching aja bagaimana melihat kode produksi dari CPU. Terus cache memory itu blok ya, blok memori yang cepat. Terus kemudian dia menghubungkan antara prosesor ya, prosesor dan main memory. Jadi prosesor dengan RAM. Nah, ini ada level 1, level 2 nih ya, level 1, level 2. Itu berhubungan dengan prosesor dan RAM. Nah, ini L1 cache pada chip itu berarti urusannya dengan di dalam CPU. L2 itu terpisah ya, tapi ini yang berhubungan dengan RAM L2 itu. Nah, kita lihat di sini CPU di dalamnya ada cache memory, ini level 1 berhubungan dengan level 2. Nah, level 2 ini yang berhubungan dengan RAM dan sistem-sistem yang lain atau perangkat-perangkat yang lain. Jadi tidak langsung ke level 1, tapi harus lewat level 2. Nah, semakin besar cache memory di sini, maka semakin baik hubungannya antara perangkat-perangkat ini ke CPU. Berarti aksesnya akan semakin cepat. Nah, hal yang perlu dilakukan CPU apa? Fetch instruction, ngambil instruksi, membaca instruksi. Terus kemudian interpret instruction, menerjemahkan instruksi, dia terjemahkan ke bahasa mesin tentu saja ya. Terus setelah instruksi jelas, maka fetch data, mengambil data, datanya diproses, terus kemudian menulis data ya, itu fungsi CPU. Nah, menulis data itu juga bisa menyimpan ya, dalam arti menyimpan. Terus kemudian pengambilan pengolahan instruksi ada dua, pembacaan instruksi atau pengambilan fetch. Terus pelaksanaan instruksi ada
yang dinamakan execute ya. Gambarnya seperti ini. Jadi start, semua ada instruksi start, terus kemudian mengambil instruksi ya, terus mengeksekusi. Jika belum selesai maka dia akan muter lagi. Jika sudah selesai dia akan halt atau berhenti. Nah itu siklus instruksi. Terus seperti set instruksi tadi, instruksi data ada move ya, transfer data ada move, kendali ada jump ya, melompat ke instruksi yang lain, halt, berhenti, clear screen dan sebagainya macam. Terus arithmetic, instruksi manipulasi data ada arithmetic, ada logic, ada if, terus or, and dan sebagainya di sini. Terus rotate data, manipulasi bit dan pemrosesan string atau karakter. Karakter itu ya yang di keyboard itu, ya kan, Anda ketik A, keluar muncul A, itu kan pemrosesan string. Oke, saya kira itu yang bisa kita pelajari di pertemuan Orkom pada kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau mau bertanya bisa lewat WA nantinya. Terus kemudian kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Terus semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam perkuliahan konvensional seperti biasa. Selamat malam semuanya.